Ada beberapa pertanyaan kepada saya, ditanyakan langsung dan juga dipertanyakan melalui konten yang sebelumnya saya pernah sampaikan terkait dengan keterangan para saksi baru yang dihadirkan di sidang permohonan PK untuk 7 terpidana di kasus Vina. Nah, yang sering ditanyakan adalah kenapa para saksi ini kemudian baru dihadirkan di tahun 2024. Kenapa waktu tahun 2016 adanya persidangan tidak pernah dipanggil atau tidak pernah hadir atau tidak ada niat jadi saksi di persidangan? Nah, ini pertanyaan yang sering dipertanyakan ke saya. Dan kemudian apa saja yang menjadi poin-poin penting yang disampaikan oleh saksi-saksi baru yang dihadirkan oleh penasihat hukum terpidana, yaitu 7 terpidana dalam kasus ini di sidang di Pengadilan Negeri Cirebon. Nah, hal ini akan saya jawab melalui cuplikan video di persidangan para saksi ini, terutama pada video kali ini adalah saksi Purnomo dan saksi M. Ismail, di mana saya sebelumnya menyampaikan bahwa ini saksi mata yang melihat langsung kejadian kecelakaan. Sehingga dengan video ini nanti, ya, cuplikan ini akan terjawab semua pertanyaan teman-teman dan pertanyaan semuanya. Kita lihat dan kita tonton dulu videonya untuk melihat, kemudian memperhatikan apa aja yang disampaikan oleh saksi Ismail, kemudian saksi Purnomo di Pengadilan Negeri Cirebon. Malam itu saudara dengan Purnomo dari mana dan mau kemana? Dari Bekasi tujuan ke Watu Gelap, Pak. Batu Gelap. Acara lamaran anak saya. Lamaran. Ya. Itu jam berapa saudara lewat itu? Lewat di Jembatan Tahu. Ya. Sekitar kurang lebih jam 22. Selesai acara? Selesai acaranya. Kondisi hujan, sorenya pas malam itu kecil. Oke. Selesai lamaran di rumah pacar berapa, tunangan dari Purnomonya berapa? Sekitar jam setengah 10 atau setengah 10 lah kurang lebih. Gitu ya, memang dekat lewat situ ya? Iya, lewat Sumber, lampu merah, ke kiri, ke Jembatan. Oke. Terus saudara tadi dalam pernyataannya hanya berhenti ya? Ya, berhenti. Waktu berhenti saudara ada lihat orang? Nggak ada sama sekali, Pak. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Saudara lihat ada yang seberang jalan di seberang saudara yang lagi duduk lagi makan? Saya nggak merhati, saya cuma melihat apa yang kecelakaan, Pak. Oh, saudara tidak melihat ya, ada yang duduk lagi makan tidak lihat. Nggak lihat. Oke. Purnomo, Iya, Pak. apa yang dilihat oleh Pak Ismail sama? Sama, Pak. Coba ceritakan. Ya, jadi ceritanya waktu itu pulang dari rumah cewek yang kelamar itu ya, nyasar, Pak. Itu tadinya mau kiri, akhirnya ke kanan lewat. Yes. Ya. Betul, Pak. Ya, jadi pas itu saya pulang dari rumah ini. Itu Untuk melamar. Tadinya saya mau ke kiri, mau pulang, ternyata saya salah arah ke kanan gitu. Pas ke kanan, Yang bawa motor siapa? saya Pak di Bojek. Ya. Terus yang habis itu saya terus kan saya kan baru situ, kira saya di jalan itu kiri, pas di jalan itu di jalan itu saya melihat laki sama perempuan naik motor gitu. apa yang Anda lihat? Motornya bagaimana? Terus laki dan perempuannya bagaimana? Kalau Pak Purnomo kan sudah disampaikan di dalam pernyataan. Apa yang saudara lihat? Pas itu yang laki naik motornya jejak, Pak. Jejaknya bagaimana? Ini, Pak, oleng, terus naik angkat dikit motornya ke steady, turun gas stabil gitu. Di belakang putih cewek. Begitu jatuh, motornya dapat trotoar, kaki ceweknya ini mental. Nabrak cowoknya, mentok nabrak ke jauh, ke cewek mental. Ketika saudara melihat dia zigzag karena ketakutan ada yang mengejar atau memang lagi senang zigzag biasa ya, naik motor karena sepi kan di situ kan, karena senang atau karena ada yang mengejar? Kalau saya lihat sih karena lagi senang. Dari mana saudara tahu dari senang? Soalnya dia teriak, Pak. Teriaknya bagaimana?
Yang teriak laki atau perempuan? Laki ya. Perempuannya sih kalau saya dengar sih tapi pelan gitu. Oh, tapi terdengar oleh saudara. Terdengar ya. Nah, terus sudah itu ya habis itu dia jatuh abrak, habis itu hilang lagi ke orang, pas ke orang bergerak. Saya tuh jarak dia itu nggak terlalu jauh. Saudara perhatikan perlawanan arah dari motor yang membawa perempuan dan laki tadi itu ya, yang kecelakaan tadi ya. Di belakang motor laki dan perempuan nggak ada motor lain kan? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Lama-lama kemudian ada kebut-kebut terus nyusul mereka dengan apa? Nggak ada juga ya? Nggak lihat ya? Waktu saudara lewat jalan situ ada lihat batu yang berserakan di jalan. Nggak perhatiin berarti atau ada bekas seperti tabrakan sampai kan Anda katanya berhenti terus langsung lewat. Waktu kan Anda perlawanan arah nih, ya tentu Anda melewati jalur di sebelah kanan yang dilewati motor tadi kan. Anda lihat nggak apa batu besar, batu kecil atau ada apa namanya bambu atau apa Anda lihat? Nggak lihat di jalan nggak lihat ya? Nggak ada ya. Terus waktu Anda lewat ke sana, lewat kembali yang motor tadi lewat, Anda nggak lihat nongkrong atau apa? Nggak lihat ya? Sepi itu ya, nggak ada orang lain ya. Oke, terima kasih ya. Itu yang saya mau confirm. Lalu berapa lama Anda berhenti dengan Bapak Ismail? Sekitar kurang lebih 5 menit. Anda turun dari motor? Enggak Pak, Nggak turun ya? cuma nengok doang. Tengok doang. Waktu 5 menit berhenti itu nggak ada orang? Nggak ada orang Pak. Oh, nggak ada yang nyamperin, nggak ada motor lain yang berhenti. Jadi Anda motor pertama yang nyamperin? Iya Pak. Nggak ada motor lain? Mana? Oh, terus Anda lihat yang perempuan itu masih hidup atau enggak? Kalau secara itu masih ada nafas sih Pak. Tahu dari mana? Soalnya dia disebut asal Allah. Oh, yang perempuan berhenti dalam posisi masih tengkurap ya. Yang lakinya kayaknya udah kan nggak sedang udah bergerak. Oke, sama kembali ke Pak Purnomo. Bapak kan dibonceng. Pak Ismail, sorry. Bapak kan dibonceng di belakang. Ya, waktu Bapak dibonceng, Bapak melihat hal yang sama seperti yang disampaikan tadi di dalam pernyataan Bapak. Tidak ada motor yang zigzag kan? Sama kan? Nah, terus perempuan itu teriak sama. Teriak. Sama. Saya gembira senang gitu Pak. Oh, gitu. Ada nggak niat suruh Purnomo berhenti untuk menolong atau apa kita? Nah, saya ngomong apa Pak mau dibantu nggak gitu. Saya bilang jangan Pur, nanti disalahin karena nggak ada saksi Pak gitu. Saya cuma ngomong gitu, langsung saya karena saya wajib juga pada bahasa Pak, langsung saya kemudian apa gitu Pak. Oke, jadi 5 menit Anda berhenti, waktu Anda pergi nggak ada saksi lain, nggak ada orang lain, nggak ada yang nyamperin ya. Oke, terima kasih, cukup 5 menit. Oke, satu saja. Pak Ismail, kan Bapak itu melihat persis kecelakaan itu ya. Dari mulai sebelum kecelakaannya terjadi sama sesudah kecelakaan. Saya mau tanya, kalau Bapak memang melihat persis, bagian mana tubuh korban laki-laki yang mengenai tiang PJU? Setahu saya muka bagian muka Pak, kena tiang atas tiang abu. Ya, bagian muka ke depan atau belakang atau Depan. kena ke bagian lampu. Oke, terima kasih. Cukup yang mulia. Satu ya. Saudara saksi, tadi ada buat pernyataan ya. Iya Pak. Kenapa sampai buat pernyataan itu? Ada yang menyuruh, ada yang membayar, ada yang memaksa. Tidak ada yang membayar Pak, saya jauh-jauh dari Bekasi karena yang kemarin itu Pak, satu lamaran sudah berjodohan sama saya Pak. Udah gitu yang dia kecelakaan, pulang dari situ motor hilang Pak. Itu makanya ingat banget Pak, tanggal 23 Agustus Sabtu malam Minggu 2016 itu banget Pak. Itu makanya saya kaget itu jadi pembunuhan dan pemerkosaan gitu. Oh, jadi Pak, saya panggilan nanti
panggilan saya teknik saya, kok orang susah di sini Pak, saya juga orang susah Pak, begitu. Makanya saya jauh-jauh edukasi Pak, karena ini itu apa film apa 7 hari ini kan Pak, ini jembatan tahu saya ngobrol sama dia. Oh, jadi Anda lihat film Yang real itu. yang 7 hari final. Kemudian Anda tertarik, Bukan tertarik Pak, terpanggil jiwa hati Anda untuk memberikan keterangan yang benar. Saya datang kepada Ibu Mulyadi pakai motor Pak, jauh-jauh dari Bekasi, tapi nggak ketemu. Akhirnya saya ngomong sama Bang Peri, saya dijemput Pak. Kenapa Anda datang ke Deddy Mulyadi? Karena Pak Deddy Mulyadi tokoh masyarakat Jawa Barat Pak, yang saya tahu dari dulu Pak, orangnya baik Pak. Baik, pertanyaan selanjutnya, waktu Anda melihat kejadian, Anda tidak terpikirkan untuk melapor ke polisi? Saya nggak tahu Pak, kalau ngelapor saya takut disalahin Pak. Oh, Namanya yang bukannya apa ya, saya takut Pak ke polisi, gitu Pak. Kalau dibilang aja saya takut Pak, pas ini, begitu Pak. jadi tidak ada pikiran untuk melapor ke polisi ya? Pak, gitu. Baik, jadi setelah itu Anda langsung melanjutkan perjalanan Perjalanan ke penginapan Pak. ke penginapan. Ibunya pulang saya Pak. Sejak kapan Anda terpanggil hatinya untuk memberikan keterangan pada hari ini di sidang pengadilan? Pas saya habis operasi Pak, operasi saya ngomong sama saya ini kepada ini apa, mudah-mudahan ini insya Allah apa yang kita lihat itu benar. Kapan itu? Sekitar tanggal 5 Agustus Pak. 5 Agustus. Jadi atas panggilan hati nurani, Anda bersaksi bersedia ya? Baik, terima kasih. Kalau saya sih ya mudah-mudahan keadilan juga Pak, boleh manusia berbuat apa aja ya Pak ya. Ada kita ada kematian Pak, kalau orang yang punya iman mudah-mudahan keadilan dan kebenaran ada Pak. Saya mohon Pak Hakim yang mulia apa, mudah-mudahan Pak kesaksian saya bermanfaat itu Pak. Ada yang mau disampaikan selain yang terdapat tadi? Ya buat saya sih supaya yang tujuh terpidana bebas Pak, dan ada itu harus terbuka dan itu juga terbongkar. Itu Pak. Ya. Nah, dari beberapa keterangan yang disampaikan oleh saksi Purnomo dan Ismail ini mengatakan bahwa mereka melihat langsung ketika terjadi kecelakaan tersebut. Nah, ini hal yang menariknya. Dan kemudian hal yang menarik lagi bahwa Pak M. Ismail ini terpanggil menjadi saksi di persidangan di sidang permohonan PK 7 terpidana ini bukan karena dibayar, ya, bukan secara terpaksa. Di mana tadi M. Ismail mengatakan bahwa ketika menonton film yang kemudian dalam film tersebut dan bahwa terjadinya kecelakaan tersebut kemudian dijadikan sebagai pembunuhan dan pemerkosaan, sehingga Pak Ismail ini kemudian mengatakan bahwa itu tidak benar, kemudian melakukan cara bagaimana untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya, sehingga bertemu dengan Pak Deddy, naik motor dari Bekasi sehingga bertemu dengan Pak Deddy, dan kemudian berikutnya sehingga beliau memberikan pernyataan yang kemudian dijadikan bukti baru di persidangan atau dijadikan novum, dan kemudian beliau bersedia disumpah, ya, bersedia disumpah di pengadilan untuk memberikan keterangan. Nah, ini yang sering saya sampaikan bahwa keterangan yang sebenarnya dan yang boleh dipertimbangkan oleh hakim tersebut, hakim di pengadilan adalah keterangan yang disampaikan yang sudah dilakukan sumpah. Nah, ada kan beberapa saksi-saksi yang kemudian tidak pernah disumpah, tetapi di dalam pertimbangan ini, di dalam pertimbangan putusannya malah dijadikan sebagai bukti petunjuk, ya, seperti sebelumnya kalau kita lihat di dalam putusan tahun 2016 itu, saksi Dede dalam keterangannya yang di BAP, kemudian saksi Aep yang kemudian dijadikan petunjuk oleh hakim. Nah, saya melihat persidangan ini di Pengadilan Negeri Cirebon adalah sangat terbuka, sangat luar biasa, ya. Hakim majelis yang mulia yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada para saksi untuk menyampaikan informasi dan keterangan dengan apa yang diketahui. Sangat-sangat luar biasa. Saya melihat bahwa
Hakim di sini benar-benar mencari kebenaran dan fakta terjadinya kecelakaan tersebut. Nah, kita lihat nanti apa yang menjadi putusan hakim, karena Pengadilan Negeri Cirebon melalui hakim yang mulia adalah hanya melakukan pemeriksaan. Nanti yang akan memutus adalah majelis hakim yang ada di Mahkamah Agung. Nah, kita mohon dan kita lihat dari beberapa keterangan saksi baru ini adalah sangat meyakinkan bagi kita bahwa para terpidana ini yang masih dalam tahanan akan dibebaskan. Ya, saya sendiri sangat meyakinkan itu, dan mari kita berharap dan berdoa untuk 7 terpidana ini semoga segera mendapatkan putusan untuk dibebaskan. Ya, terima kasih dan sampai jumpa lagi.